Tiada apapun yang bisa dibandingkan dan seterusnya. Kisah ini diceritakan oleh sang guru ketika berada di Jetawana mengenai seorang Brahmana yang menguji reputasinya sendiri dalam hal kebaikan. Brahmana yang disokong oleh Raja Kosala ini berpegang pada 3 perlindungan. Ia menjalankan 5 latihan moralitas dan sangat menguasai 3 Weda. Ia adalah orang yang baik, pikir dari sang raja sambil memberikan penghormatan kepadanya. Namun, Brahmana tersebut berpikir, raja menunjukkan penghormatan yang luar biasa pada saya, melebihi Brahmana lainnya, dan telah menunjukkan bahwa ia sangat menghargai saya dengan menjadikan saya sebagai penasihat spiritualnya. Namun, apakah kemurahan hatinya berkenan dengan kebaikan saya? Atau hanya memandang status, garis keturunan, keluarga, negeri, dan prestasi saya? Saya harus mencari kejelasan ini tanpa menunda-nunda lagi. Oleh sebab itu, suatu hari pada saat akan meninggalkan istana tanpa meminta, ia mengambil 1 keping uang dari meja bendaharawan dan melanjutkan perjalanannya. Rasa hormat bendaharawan pada Brahmana tersebut membuat ia tetap duduk dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Keesokan harinya, Brahmana tersebut mengambil 2 keping uang. Namun pejabat tersebut tetap tidak mengeluh. Dan pada hari ketiga, Brahmana tersebut mengambil segenggam penuh keping uang. Ini adalah hari ketiga, seru bendaharawan tersebut. Engkau merampok harta raja. Ia pun berteriak 3 kali. Saya telah menangkap pencuri yang merampok harta kerajaan. Orang-orang berhamburan dari segala penjuru dan berseru, "Ah, telah lama engkau berlagak sebagai teladan yang baik." Setelah menghantamkan 2 atau 3 pukulan kepadanya, mereka pun membawanya menghadap raja. Dengan penuh kepedihan, raja berkata kepadanya, "Apa yang membuat engkau Brahmana melakukan perbuatan yang tidak baik ini?" Dan raja memberi perintah dengan berkata, "Bawa dan hukum dia." "Saya bukan pencuri, Paduka," kata Brahmana tersebut. "Kalau begitu, mengapa engkau mengambil uang dari tempat penyimpanan?" "Karena engkau menunjukkan rasa hormat yang luar biasa kepada saya, Paduka. Maka saya memutuskan untuk mencari tahu apakah penghormatan itu diberikan karena status saya dan sejenisnya, atau semata hanya karena kebaikan saya. Inilah yang mendorong saya melakukan hal tersebut. Dan sekarang saya telah tahu dengan pasti, karena engkau memberi hukuman pada saya, bahwa kebaikan saya dan bukan karena status maupun keunggulan lain dari saya yang membuat saya memperoleh rasa hormat darimu. Saya menyadari bahwa kebaikan merupakan hal yang utama dan tertinggi. Saya juga menyadari bahwa kebaikan tidak akan pernah terlaksana dalam kehidupan ini apabila saya masih merupakan seorang perumah tangga yang hidup di tengah kesenangan yang penuh kemerosotan. Itulah latar belakang mengapa dalam waktu dekat saya akan pergi menemui sang guru di Jetawana dan meninggalkan keduniawian untuk bergabung menjadi anggota sangha. Izinkanlah saya untuk pergi, Paduka." Raja mengabulkan permintaannya. Brahmana tersebut pun segera berangkat ke Jetawana. Teman-teman dan kerabatnya bersatu untuk menggagalkan kepergiannya. Namun menyadari bahwa usaha mereka sia-sia, mereka pun tidak mengganggunya lagi. Ia menemui sang guru dan memohon agar diterima menjadi anggota sangha.
Setelah mendapatkan pengakuan dari mereka yang tingkatnya lebih rendah dan lebih tinggi, dengan ketekunannya ia memperoleh pencerahan spiritual dan mencapai tingkat kesucian arahat. Kemudian ia menjumpai sang guru dan berkata, "Bante, dengan bergabung dengan Sangha, saya telah mencapai pahala tertinggi." Dengan cara demikianlah ia menyampaikan bahwa ia telah mencapai tingkat kesucian arahat. Mendengar hal tersebut, para biku berkumpul di balai kebenaran, membicarakan kebaikan dari pendeta kerajaan yang menguji prestasinya sendiri dalam hal kebaikan. Dan setelah meninggalkan raja, akhirnya mencapai tingkat kesucian arahat. Saat sang guru masuk ke dalam balai kebenaran, ia bertanya, apa yang sedang dibicarakan oleh para biku, dan mereka pun memberitahu beliau. Merupakan suatu teladan para biku, kata beliau. Tindakan Brahmana ini menguji reputasinya dalam hal kebaikan, dan setelah meninggalkan keduniawian, mencapai nibbana dengan usahanya sendiri. Hal demikian juga dilakukan oleh ia yang bijaksana dan penuh kebaikan di kehidupan yang lampau. Setelah mengatakan hal tersebut, beliau menceritakan kisah kelahiran lampau ini. Suatu ketika pada saat Brahmadatta memerintah di Banares, Bodhicitta adalah pendeta kerajaan, seseorang yang hidup dalam kemurahan hati dan perbuatan baik lainnya, yang pikirannya tertuju pada kebaikan, selalu menjaga 5 latihan moralitas dengan sempurna. Raja pun menghormatinya melebihi Brahmana lainnya, dan semuanya berlangsung seperti pada kisah sebelumnya. Namun, saat Bodhicitta dibawa dalam keadaan terikat ke hadapan raja, ia melewati suatu tempat di mana beberapa pawang ular yang sedang mempertunjukkan seekor ular yang mereka pegang di bagian ekor dan lehernya. Kemudian mereka belitkan di leher mereka sendiri. Melihat hal tersebut, Bodhicitta memohon kepada mereka untuk berhenti, karena ular tersebut bisa saja menggigit mereka dan menyebabkan mereka menemui ajalnya. Brahmana, jawab pawang ular tersebut, ini adalah seekor kobra yang baik dan jinak. Ia tidak jahat seperti dirimu, yang karena kejahatan dan perbuatan yang tidak benar diseret ke penjara. Bodhicitta berpikir, bahkan ular kobra, jika mereka tidak menggigit atau melukai, sudah disebut baik. Betapa banyak yang harus diuji jika hal ini berkenan dengan manusia. Sesungguhnya, hanya kebaikan yang merupakan hal terbaik di antara semua hal di dunia. Tiada hal lain yang dapat menandinginya. Kemudian ia dihadapkan kepada raja. Apa ini, teman? Tanya raja. Ia adalah seorang pencuri yang telah merampok hartamu. Bawalah ia untuk dihukum mati. Paduka, kata Brahmana tersebut, saya bukan pencuri. Kalau begitu, mengapa engkau mengambil uang tersebut? Bodhicitta menjawab dengan seksama, seperti pada kisah sebelumnya. Diakhiri dengan kata-kata berikut ini. Demikianlah, saya tiba pada kesimpulan bahwa kebaikan adalah hal yang terbaik dan unggul di dunia ini. Namun, seperti yang terjadi barusan, seekor kobra hanya karena tidak menggigit atau melukai, tidak lebih, dengan begitu mudahnya telah disebut baik. Dengan alasan ini juga, hanya kebaikan yang merupakan hal terbaik dan terunggul dari semua hal.
Kemudian, untuk memuji kebaikan, ia melantunkan syair berikut ini. Tiada apapun yang bisa dibandingkan dengan kebaikan. Seluruh dunia tidak sebanding dengannya. Ular kobra yang buas, jika manusia menilainya baik, ia pun terselamatkan dari kematian. Setelah membabarkan dhamma pada raja dengan syair ini, Bodhicitta menaklukkan semua jenis nafsu, meninggalkan keduniawian dan menjalani hidup sebagai petapa. Ia pergi ke pegunungan Himalaya, di mana ia menguasai 5 abhina dan 8 pencapaian, memberi pengharapan bagi dirinya sendiri untuk terlahir kembali di alam Brahma. Setelah uraiannya berakhir, sang guru mempertautkan kelahiran tersebut dengan berkata, "Para siswa saya adalah pengikut raja di masa itu, dan saya sendiri adalah pendeta kerajaan."